Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Abdul Rahman dengan NIM 2010313131100022, mahasiswa Universitas Lamu Mangkurat, program studi S1 Akuntansi angkatan 2020. Video ini diperuntukkan untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bisnis Internasional kelas B yang diampu oleh dosen Bapak Rifki Novriandana, SE, MACC, MMAK. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh budaya terhadap sistem akuntansi suatu negara. Adanya budaya ini membuat standar sistem akuntansi suatu negara berbeda-beda. Nah, teman-teman, sebelum kita menelaah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian budaya itu. Budaya adalah nilai dan attitude yang digunakan dan diyakini oleh suatu masyarakat atau negara. Variabel budaya tergambar dalam kelembagaan negara yang bersangkutan atau dalam sistem hukum. Menurut Hofstede pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1983 yang meneliti dimensi budaya di 39 negara, dia mendefinisikan budaya sebagai the collective programming of the man which distinguishes the member of one human group from another. Hofstede tahun 1983, dan membagi dimensi budaya menjadi 4 bagian. Apa saja 4 dimensi budaya tersebut? Mari kita ke penjelasan. Yang pertama, ada budaya individualisme lawan dari kolektivisme. Individualisme merefleksikan sejauh mana individu mengharapkan kebebasan pribadi. Ini berlawanan dengan kolektivisme atau kelompok yang didefinisikan menerima tanggung jawab dari keluarga, kelompok masyarakat atau suku. Hubungan dimensi ini dengan sistem akuntansi adalah profesionalisme. Profesionalisme berhubungan erat dengan individualisme yang tinggi, sangat tergantung pada pertimbangan profesional dan menolak pengawasan hukum. Profesionalisme juga berhubungan dengan tingkat menghindari ketidakpastian yang rendah atau menerima variasi pertimbangan profesional dan masculinity serta power distance yang kecil atau butuh dana pensiun dan mutual fund lainnya. Yang kedua, ada budaya power distance. Menurut Hofstede, power distance adalah suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang di antara orang. Budaya di mana beberapa orang dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain karena status sosial, gender, ras, umur, pendidikan, kelahiran, pencapaian, latar belakang, atau faktor lainnya merupakan bentuk power distance yang tinggi. Pada negara yang memiliki power distance yang tinggi, masyarakat menerima hubungan kekuasaan yang lebih autokratik dan paternalistik. Sementara itu, budaya dengan power distance yang rendah cenderung untuk melihat persamaan di antara orang dan lebih fokus kepada status yang dicapai daripada memandang apa yang disandang oleh seseorang. Yang ketiga, ada budaya uncertainty avoidance. Salah satu dimensi dari Hofstede ini adalah mengenai bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Kemudian, bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Negara-negara dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah seperti Amerika Serikat dan Inggris lebih bersedia mengambil resiko, sehingga masuk akal jika mereka memiliki profesi audit independen yang kuat. Namun, negara-negara seperti Jepang dan Meksiko memiliki penghindaran ketidakpastian yang tinggi dan kebutuhan yang kuat akan aturan dan regulasi. Yang keempat, ada budaya masculinity dan femininity. Masculinity dan femininity berkaitan dengan nilai perbedaan gender yang ada dalam masyarakat. Masculinity merupakan pola pikir masyarakat yang membedakan secara tegas peran gender di mana kaum pria lebih bersifat asertif, kompetitif, serta tegas. Sementara kaum wanita diharapkan bersifat lebih lunak, memperhatikan kualitas hidup anak dan keluarga. Secara umumnya, masculinity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, yakni keberhasilan dan kemajuan ekonomi, serta uang dan harta benda lainnya dianggap sangat penting.
Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa sih 4 dimensi budaya menurut Hofstede, lalu apa sih keterkaitan antara 4 dimensi budaya menurut Hofstede dengan sistem akuntansi suatu negara, khususnya terhadap laporan keuangan suatu negara? Violet tahun 1983 memberikan pernyataan bahwa bahasa merupakan variabel budaya yang paling penting. Bahasa merupakan fondasi untuk mempromosikan budaya. Dia memandang bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Nah, dari sini dapat kita ambil benang merah bahwa prinsip akuntansi akan bervariasi tergantung pada variasi budaya yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Violet tahun 1983. Dia juga menyimpulkan bahwa akuntansi sebaliknya juga mempengaruhi budaya dan sukses Komite Standar Akuntansi Internasional. Juga dalam mendapatkan diterimanya standar internasional tersebut juga tergantung pada variabel budaya. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai 4 dimensi budaya yang dijelaskan oleh Hofstede mengenai pengaruh budaya dalam sistem akuntansi suatu negara. Semoga teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.